بفضله وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada syarat-syarat menjadi seorang imam yang ke-16 atau yang terakhir, berniat imaman pada sholat yang wajib niat. Berniat imaman itu menjadi imam. Kalau makmuman mengikut imam. Jadi seorang imam ia wajib berniat imaman pada sholat yang wajib niat itu di dalamnya. Tapi jikalau tiada wajib niatnya di dalam sholat tersebut, maka tiada diwajibkan berniat menjadi imam. Seperti pada sholat fardu misalnya, sholat zuhur, ketika ia berjamaah, maka seorang imam itu tiada wajib berniat menjadi imam. Tiada wajib. Hanya beberapa sholat yang diwajibkan berniat menjadi imam. Nah, jikalau ia tiada berniat menjadi imam, maka sholat yang dikerjakannya tidak mendapatkan fadilah jamaah, tapi sah. Tapi seperti hukum sholat sendirian. Sedangkan makmum yang berniat mengikut imam, maka sholat yang ia kerjakan mendapatkan fadilah jamaah sekalipun imamnya tidak berniat menjadi imam. Paham? Jadi siapa yang berniat di dalam sholat berjamaah, maka itulah yang mendapatkan fadilah jamaah. Jadi bagi seorang imam yang tidak berniat menjadi imam, dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sedangkan makmumnya yang berniat mengikut imam, maka ia mendapatkan fadilah jamaah. Jadi kalau guru ulun mengumpamakan imam itu bagaikan seorang guru dan makmum itu bagaikan seorang murid. Jadi si murid itu boleh mengikut imam, bahkan tanpa minta izin sebelumnya sekalipun. Pian duduk di majelis malam Kamis kada izin-izinan lawan ulun ada masalah. Apalagi urusan kebaikan tidak perlu izin. Urusan kebaikan itu Allah yang mengizinkan. Wa fa'alul khair, kerjakanlah kebaikan kata Allah, la'allakum tuflihun, dan kalian akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi urusan kebaikan itu tidak perlu meminta izin. Seandainya pian meminta izin juga lawan ulun pun juga tidak masalah. Berizin kada berizin, maka statusnya pian itu makmum. Sedangkan imam inya boleh, aku berniat jadi guru, kada jadi guru, jadi ulun berniat di sini kada menggurui pian. Boleh imam itu seperti itu. Guru pun juga boleh seperti itu. Bahkan kata Habib Abdullah Al-Haddad, setengah daripada adab seorang guru, ia mengajarkan ilmu itu bukan untuk orang lain tapi untuk nafsunya. Jadi yang ia bicarai itu nafsunya, bukan orang lain. Orang lain hanya sekedar pendengar. Karena boleh seorang imam itu tidak berniat menjadi imam. Demikian seorang guru tidak berniat menjadi guru, boleh. Ulun tetap murid dari guru-guru ulun. Kalau pian mengakui ulun guru, terserah pian. Kalau pian kada mengakui ulun guru, maka pian mufaraqah namanya, terserah pian. Itu kalau ibarat dari guru ulun. Jadi murid itu seperti makmum dan imam itu seperti guru. Yang mufaraqah itu imam, makmum. Yang mufaraqah itu makmum, bukan imam. Jadi boleh makmum itu mufaraqah.
Jadi seandainya dia non ulun di belajaran rasa kada cocok keluar ulun, rasa kada sesuai, kalau tahu pina sesatnya ulun ajarkan silahkan mufaraqah. Ulun kada masalah. Nah ulun sampaikan, jadi kada masalah dan ulun pun menerima kritikan. Imam boleh ditegur, subhanallah, maka guru pun boleh ditegur murid. Alhamdulillah, ini pun kita jelaskan makanya apa antara guru lawan murid itu boleh. Bahkan beda pendapat pun boleh antara guru dengan murid. Beda pendapat itu tidak masalah. Tidak boleh seorang guru itu memaksakan pendapatnya yang benar. Bahkan seorang guru yang tawadhu, yang menerima pendapat yang benar sekalipun keluar daripada lisan murid-murid. Qabulul haq, menerima kebenaran, itulah hati orang yang tawadhu. Dan definisi daripada sombong itu kata Nabi, raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Hasil daripada menolak kebenaran maka tumbuhlah di hatinya ghamtun nas, menolak, menghinakan orang lain. Kalau kamu jadi imam ego benar, pun maaflah bila anda jadi imam, jangan menakut-nakut, udah salah kata kaulahan nyawa, pada kawan boleh imam itu boleh. Tapi pun dengan adab juga, kata kawan, masalah, kata kawan batal kita. Demikian seorang murid ketika ingin menegur gurunya pun juga dengan adab, kada asal-asal. Dan ini semacam perumpamaan antara seorang murid dengan seorang guru, bagaikan makmum dengan imam. Kalau imam boleh ditegur, maka guru pun menerima teguran daripada muridnya. Jangan egois jadi seorang guru. Jangan egois. Tapi kita tidak berbicara tentang adab, beda adab itu beda lagi. Bagaimana adab seorang murid dengan guru, nah ini lain kisah. Tapi menghukum menegur boleh aja, tapi adabnya bagaimana? Nah ini pembicaraan yang beda. Adabnya bagaimana? Dan di sini ilmu adab itu yang kada pernah habis-habis dibahas. Gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah berpesan kepada Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa, jadikanlah ilmu ikam nangkaya sekedar garam, sedangkan adab engkau sekedar seperti tepung. Ketika orang membuat suatu adonan antara tepung dengan uyah, mana yang lebih banyak? Uyahnya sekilo, gelapung yang sekilo, atau terbaliknya uyah sekilo, gelapung sesendok. Mana yang mujur? Uyah sekilo, gelapung sesendok, atau gelapung sekilo, uyah sesendok? Yang jelas uyah sesendok, gelapung sekilo. Itu kalau aturannya. Ilmu itu sedikit aja adab dibanyakin, dipintangan adab itu yang barokah. Biar ilmu itu sedikit aja tapi adab kenal, maka ia mendapatkan barokah daripada gurunya. Adab yang dia, bukan ilmu. Karena niat kita itu ingin mendapatkan barokah di dalam menuntut ilmu. Maka bagaimana cara kita mendapatkan barokah? Dengan beradab kepada guru kita. Adab. Nah, harus dikaji ilmu adab. Jangan guru model kayak kawan akrab seorang. Dia tuh udah sebongol guru aja, model kayak kawan. Nah sekali kan seorang guru itu kada menanggapi, kada tersinggung juga karena tawadhu beliau. Tapi kita sebagai murid harus jaga jarak. Kita sebagai murid harus tahu diri. Kita ini murid dari guru kita.
Jangan tertipu dengan kelakuan perguruan, jangan tertipu. Nah di sini pentingnya kita mengkaji ilmu adab, ilmu adab. Setinggi-tingginya murid tetap di bawah perguruan. Sealim-alimnya murid tetap derajatnya masih di bawah gurunya. Kenapa? Karena alimnya berkat gurunya. Inya tuh alim berkat siapa? Berkat gurunya. Alhamdulillah. Mereka ini sudah S1, S2, guru SD bahari dihinakan. Pian masih honor kan? Nah, lawasnya boleh guru SD bahari lah. Marasan pian pangkat kuliah dia. Guru SD, ya Allah. Seorang kalau kuliah tuh sebab siapa? Sidin menajari kita di waktu SD. Imba sudah S2, S3, doktor sudah sombong lawan perguruan. Nauzubillah. Mbak sudah hafal Quran, menguasai ilmu segala macam, lawan guru yang bahari kata dia itu guru itu mas guru kata alim tadi sini jauh benar bakas guru ya Allah ya Rasulullah. Gak ada yang namanya bakas guru, bakas kuitan kadada, bakas mintuhan kadada, bakas guru kadada, kuitan seumur hidup kuitan kita, mintuhan seumur hidup mintuhan kita, sekalipun cerai lawan bini kita tuh lawan bini cerai. Contoh misalnya nih, mintuhan kita tetap mintuhan kita sekalipun cerai sudah, dan kita butuh kada batal tergantung mintuhan sekalipun sudah cerai. Nah itu jadi kadang istilah bakas mintuha. Kuala kalau orang memadahkan itu bakas mintuha aku dahulu biniku yang ke-17 dari itu. Kadang bakas mintuha. Jadi kadang boleh menyambat bakas mintuha. Kadang boleh pun menyambat bakas perguruan. Kadang ada perguruan bakas seumur hidup guru kita. Rendah-rendahnya Sidin tatap guru kita. Maka beradablah kita kepada mereka. Aba umum salata, sampai Nabi mengatakan orang tua kalian itu 3 kata Rasul. Abu kalladhi waladak, orang tua engkau yang melahirkan engkau. Abu kalladhi zawwaja ibnataka ilaik, orang tua engkau yang mengawinkan anaknya dengan engkau. Abu kalladhi 'allama, dan orang tua engkau yang mengajarkan engkau ilmu. Jadi 3 kuitan kita, kuitan yang melahirkan kita, mintuhan kita, dan guru kita. Dan yang paling afdal daripada 3 orang itu kata Nabi adalah orang yang mengajarkan engkau ilmu agama. Itu yang paling afdal. Nah kembali lagi. Jadi wajib berniat imamah, yaitu seperti sholat Jumu'ah. Jadi sembahyang Jumat itu kada boleh, kada kawat jadi imam. Ya seorang imam wajib berniat imamah, karena sholat Jumat apabila sendirian tiada sholat. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Kada boleh sembahyang Jumat kada berjamaah. Kada boleh. Seandainya masbuk juga tuhnya sarakaat, masbuk nih sarakaat sembahyang Jumat. Mah kayak pakai pahalanya. Kira-kira kayak kalau foto sembahyang Jumat masbuk, berarti khutbah tuh ada di masjid. Itu berarti sholat masbuk sembahyang Jumat. Tapi seandainya dia masbuk di dalam sholat Jumat 1 rakaat, maka sholat yang dikerjakannya niatnya Jumat, tapi yang dilakukannya zuhur. Seandainya ketinggalan 1 rakaat misalnya, lalu ia bersama imam 1 rakaat sembat, maka setelah imam salam yang ia kerjakan 3 rakaat. Nah ini nih niatnya Jumat tapi kelakuannya zuhur. Karena wajib dari awal rakaat pertama sampai rakaat kedua sholat Jumat itu wajib berjamaah. Apabila masbuk maka berubah menjadi sholat zuhur.
Nah, sehingga seorang imam di dalam sholat Jumat ia wajib menjadi imam, berniat menjadi imam. Kada boleh, kada aku menjadi imam, kada kawan. Wajib berniat menjadi imam. Dan sholat mu'adah, sholat yang diulang. Mu'adah itu sholat yang diulang. Karena syaratnya sholat yang diulang itu wajib berjamaah. Jikalau ia seorang imam dan sholat yang kedua ini adalah sholat mu'adah, sholat yang diulang, maka wajib ia berjamaah. Apabila seorang imam, maka wajiblah ia berniat menjadi imam. Bisa latihan melakukan sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu hukumnya sunnah. Misal kita sembahyang zuhur di sorongan sembahyang. Kayak tuntung sudah kalinya harus ada lawas ada ulang sembahyang berjamaah zuhur, 4 ulang kita sembahyang zuhur. Itu namanya sholat mu'adah atau i'adah. Jadi niatnya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman i'adatan lillahi ta'ala. Saya aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam bukan tunai, mengulang karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya fardu tapi pahalanya sunnah, gawiannya sunnah. Dibilang ada kesempatan gawi aja sekali barang seumur hidup kita menggawi sembahyang mu'adah. Jadi terasa juga kau berkisah lawan orang yang bisa sembahyang ada pada sekali itu seumur hidup itu tidak dia berkisah lawan orang. Dan sunnah itu sekali barang seumur hidup kita kau menggawi. Mudah-mudahan itu termasuk yang di dalam hadis Rasulullah ketika di yaumil qiyamah. Rasulullah itu berdaftar sunnah-sunnahnya. Siapa yang pernah mengerjakan sholat sunnah duha yang sekali menggawi, bertunjuk tangan dua ulun ya Rasulullah, pada sekali di seumur hidup, tetapnya termasuk orang yang siapa yang pernah kata Rasulullah yang mengerjakan sholat mu'adah, tunjuk dua ulun ya Rasulullah, ada sekali ya seumur hidup gitu. Tapi termasuk golongan orang yang mengerjakan sunnah Nabi dan mu'adah apabila ada waktunya. Tapi kalau kita kerjakan tanpa berjamaah, haram hukumnya. Sembahyang zuhur untung sudah dibatu, sembahyang zuhur berasa pulang niatan mengulang, haram. Nah beda kalau niatannya qadaan, mengqadha, membayar sholat yang dahulu boleh. Tapi kalau niatnya hanya mengulang, haram. Jadi mengulang itu wajib berjamaah. Bila mengulang wajib berjamaah. Maka jikalau seorang imam wajib ia berniat menjadi imaman lillahi ta'ala. Paham? Jadi ada pengecualian. Seorang imam wajib berniat imam ketika sholat Jumat. Yang pertama, yang kedua ketika ia melakukan sholat mu'adah karena wajib berjamaah. Dan yang ketiga, dan sholat yang dijamak karena hujan. Sholat yang dijamak karena hujan, nah itu wajib berjamaah. Sholat dijamak, dia misalnya kelanggar, maghrib misalnya kelanggar, kalinya hujan, maghribnya hujan. Diperkirakan hujannya ini sampai tak isya, maka perjalanan dari rumah ke maghrib ini berat. Kalau dahulu kan medannya berat, licaklah, segala macam kadeplah. Jadi bila balik ke rumah menggawi adzan isya pulang aneh. Nah jadi disunnahkan, dianjurkan untuk mengerjakan sholat jamak maghrib dengan isya, tapi wajib berjamaah. Wajib dahulu lah. Wah ini yang alih lah sudah, karena alasan-alasan yang demikian ada termasuk lagi sudah. Karena sudah mudahnya kita di dalam transportasi itu lebih mudah. Jadi boleh sembahyang jamak karena hujan itu boleh, asal berjamaah. Jadi seorang imam wajib berniat menjadi imam.
Yang ketiga. Dan yang keempat, pengecualiannya adalah yang wajib berniat jadi imam, yang dinadarkan secara berjamaah, seperti sholat Id dan semacamnya. Ini menadar niat. Apabila anakku lahir adalah lelaki, aku sembahyang 5 waktu benadar berjamaah sampai 40 hari misalnya. Jadi asal sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka jadi fardu ain karena dinadarkan. Asal sholat berjamaah sembahyang hari raya itu sunnah kifayah, jadi fardu ain karena dinadarkan. Sesuatu yang dinadarkan itu jadi wajib. Yang sunnah jadi wajib, yang fardu kifayah jadi ain yang fardu kifayah jadi fardu ain. Nah, jadi ketika ini benadar, misalnya aku bilang anakku ini naik kelas, aku anak sembahyang hari raya berjamaah. Maka ketika ia menjadi imam di dalam sholat ini, amunnya jadi imam, amunnya jadi makmum, maka wajibnya berniat makmuman. Kalau ia jadi imam, maka wajibnya berniat imaman. Menjadi imam karena wajib. Jadi nazar itu apabila gawe yang sunnah jadi wajib lah. Benazar jadi aku bila anakku ini lulus, aku anak-anak pada kambing wajib dong. Wah, lulus hanya lambat lawan sampai 4 juta ada. Aduh, ini duit ada, lain duit duit ada, cuman orangnya bakhil, malah mendustai hati. Sebuah ya, ayam aja satu sudah. Pikir-pikir ayam bertahun 50.000, larang juga kali 10 aja. Intalu aja 10 aja. Kan berubah ulang mulai kambing ayam sampai intalu. Allah, maka nadarnya ini akan menuntutnya di dunia dan di akhirat. Kan nadar ini bahaya. Bila orang itu bernadar, bila inya karena menggawi itu ditegur oleh Allah, maka dengan musibah kebanyakan tegurannya. Lawan kering bagi tambah ke situ kemari, ada mau sembuh, gana kalau ada nadar yang belum ditunaikan. Seharusnya kita sebagai orang yang beriman, apalagi sudah bertauhid kepada Allah, tidak perlu banyak nazar, karena membahayakan nazar kita itu dan akan memberatkan kita. Dan Allah tidak memberatkan di dalam hukum-hukumnya, tapi ketika kita bernazar lalu memberatkan diri kita. Allah saja tidak pernah memberatkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita memberatkan diri kita juga. Nazar itu tidak akan merubah nasib. Itu dahulu, nazar itu tidak akan merubah takdirnya Allah. Kita bernazar karena bernazar, yang itu juga takdir Allah. Jadi jangan suka bernazar. Ini akan menghilangkan, merusak akidah kita, membahayakan. Gara-gara bernazar semalam tuh jarang berpuasa, alhamdulillah lulus kerjanya dia PNS, bertuhan lawan puasa. Sedangkan ibadah itu la mu'athira illallah, tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Kita bernazar karena bernazar dia tetap lulus juga, memang takdirnya lulus. Nah, seandainya di dalam Islam pulang ketika kita bernazar sudah terlanjur bernazar, kayak apa jalannya? Jalannya tunaikan nazar kita sekalipun tidak qabul hajat kita. Qabul atau kada tunaikan nazar kita. Aku bilang anakku lulus PNS, aku anak baca manaqib 10 kali, kayaknya kada lulus, kada jadi dah. Nah, jangan itu kita dianggap seperti orang yang beribadah yang bakhil kepada Allah. Jadi kabulkah kehendak kita, kada kabulkah tunaikan nazar kita. Itu ada. Jadi bacanya dia kada lulus, baca manaqib 10 kali.
10 kali itu mamplok itu perguruan kadang model kali guru penggawa 10 kali boleh bikin baca manakib dan doanya 10 kali boleh juga seperti amplok saja dan guru ada boleh haram dan macam kan 10 kali Allah. Jadi jangan suka bernazar. Ayo berniat kebaikan, silahkan. Ayo berniat kebaikan. Orang yang suka bernazar itu seperti orang bakhil kata Nabi. Inya kada pacangan beribadah kecuali imbah qabul hajatnya. Itu tuh bernazar. Inya kada hakun beribadah kecuali qabul hajatnya. Jaka kada bernazar kada berpuasa. Kayak Allah. Jaka kada kabul hajatnya, kada kabul hajatnya kada baca manakib. Lantaran kabul beneran karena bernazar. Ini guru aja urutan nazar beneran sudah aja baca manakib mau kada mau ya sudah aja. Hah, pamalam kada? Pamalam. Bila bernazar hanya baca manakib. Bila bernazar hanya keselamatan, itu namanya bakhil. Ya Rasulullah. Kurban yang dinadarkan itu jadi wajib, saking wajibnya sampai orang yang bernazarkan kurban sedikit pun tidak boleh memakan daging kurban yang dinadarkannya karena nazar. Tapi kalau ia tidak bernazar lalu ia berkurban maka jadi sunnah, maka boleh ia sepertiga dagingnya memakan. Boleh, malah sunnah memakan daging kurban bagi orang yang berkurban. Tapi apabila kurbannya nazar maka haram memakan daging kurbannya, haram memakan daging kurban. Lalu solusi orang wah ini lalu kurban. Nah ini kupon nih, karena ini kuponku ini kan ambil daging gue karena ikan bernazar kalau itu tuh solusinya. Amun yang daging kita kada boleh kita memakan sedikit pun haram. Karena jadi nazar, jadi kurban wajib. Sesuatu yang sunnah jadi hukumnya wajib. Berat kan? Jadi berat. Berniat aja, berniat yang baik aja. Mudah-mudahan kawak yang berkurban. Kau pun nggak hanya kita kada kan? Dan kena lebih lulus sudah sandak biar membaca manakib mudah lulus anakku. Karena bila membaca manakib lulus kada lulus. Sekalipun itu bukan nazar, berniat aja, berniat kebaikan. Ya jadi yang mudarat tadi itu karena kada tertunaikan yang wajib. Kada seikong dua, coba lihat di jari ada orang yang kari kada mau ambil kayaknya nggak mau menunaikan nazar, mau dia nggak membuang kalimpanan. Ternyata nazar tidak ia tunaikan, ditegur oleh Allah, teguran. Nah kemudian jadi sembahyang hari raya apabila dinazarkan maka wajib berjamaah, padahal hanya sunnah kifayah. Kan sembahyang berjamaah pada hari raya itu sunnah kifayah. Seharusnya adalah, tapi karena dinazarkan menjadi fardhu ain, seandainya ia menjadi imam maka wajib berniat imaman dan semacamnya atau yang lain salat ain. Salat yang diharuskan disunnahkan berjamaah. Ya ada salat itu boleh berjamaah tapi tidak disunnahkan, hanya hukumnya boleh berjamaah. Seperti salat sunat duha, salat sunat duha itu tidak disunnahkan berjamaah, tidak disunnahkan. Tapi seandainya dia melakukan berjamaah, membawa bininya, membawa anaknya misalnya atau kawan, kita sembahyang duha juga berjamaah. Ayo, enggak ya? Maka hukum jamaahnya mubah. Artinya kada berpahala, kada dapat fadilah jamaah, bang ada. Tapi intinya di mana? Hikmahnya, inya kau mendidik orang. Kami dulu waktu pesantren apabila sholat sunnah duha itu dipimpin oleh guru kami. Jadi berjamaah, padahal memang di dalam kitab sholat sunnah duha itu tidak dianjurkan berjamaah, sama sembahyang qobliyah ba'diyah
pernah kita tamu sama yang itu berjamaah qobliyah dan ada memang tidak dianjurkan, tapi seandainya ia kerjakan hukumnya mubah, boleh. Jadi jangan dipadahkan ada boleh hingga berjamaah ini karena dianjurkan, jangan mubah saja. Mubah itu berdosa, ada pahala ada, tapi kalau niatnya litta'lim melajari orang, makanya dapat pahala di situ. Melajari orang kayak sembahyang sunat hajat itu kan ada hadisnya disuruh berjamaah ada. Lalu kita melakukan sholat hajat berjamaah biasanya adalah padahal ada dapat fadilah jamaah di situ karena hukumnya mubah. Tapi hikmahnya di situ apa? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan idza jatama'a ummati arba'in la idza jatama'a ummati arba'un adalah lain arba'in dua. Idza jatama'a ummati arba'in kana fihim waliyyun ay mustajab da'wah. Apabila umatku itu terkumpul 40 orang lalu ia berdoa memohon kepada Allah, maka salah satunya ada orang yang didudukkan oleh Allah yang mustajabud da'wah, doanya itu qabul, menempati maqam waliyullah, tapi bukan wali. Waliyullah itu kan mustajabud da'wah. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya sembahyang hajat berjamaah apa? Lita'lim melajari orang ini cara sembahyang berjamaah. Ya cara sembahyang hajat gitu. Melajari orang ini cara sembahyang hajat. Jika kada sembahyang berjamaah, kada suah tegawi gara-gara sembahyang hajat. Takuni orang pernah sembahyang hajat kada kecuali orang ada amplop sembahyang hajat haji ya. Itu aja tegawi kan? Jadi dipintakan situ barangnya dapat tegawi itu sembahyang hajat sekalipun jamaahnya tidak dapat pahala. Ada dapat pahala. Sembahyang sunat taubat itu ada dianjurkan untuk berjamaah. Tapi hukumnya mubah, bukan juga makruh dan bukan juga haram. Allah. Kemudian misalnya seorang yang bernazar untuk mengerjakan sholat itu secara berjamaah, kemudian ia sholat sebagai imam, maka wajiblah berniat imaman. Padahal sembahyang itu kada diwajibkan berjamaah, tapi karena ia bernazar lalu jadi wajib. Nah, hadis sudah masalah syarat menjadi seorang imam. Maka tidaklah patut makmum mendahului imam dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kada boleh makmum itu mendahului imam di dalam perpindahan rukun, ialah rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Jadi itu kada boleh mendahului imam. Maka dirincikan oleh ulama apabila ia berbarengan dengan imam, tapi imbai. Ini kadang mendahului, tapi imbai. Imam rokok, imbai rokok. Allahu Akbar, tapi imbai rokok. I'tidalnya Sami'allahu liman hamidah, tapi imbai juga i'tidal. Maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apabila mendahului imam satu rukun, imam belum rukuk, hanya imam Allahnya rukuk sudah huluk, maka hukumnya haram. Mendahului imam satu rukun, hukumnya haram. Apabila mendahului imam dua rukun, maka hukumnya haram lagi batal. Itu rinciannya. Kalau berimbai lawan imam, hukumnya makruh. Kalau mendahulukan imam, sempurna dahulu rukun imam, baru ia mengerjakan rukun, ini yang hukumnya sunnah. Jadi sempurnakan dahulu rukuk imam, Allahu Akbar, baru makmum rukuk. Sempurnakan i'tidal imam, berdiri betul sudah imam, hanya Sami'allahu liman hamidah. Sempurnakan dulu rukuk imam sampai dahinya menyentuh tempat sujud, Allahu Akbar, baru makmum sujud.
Jadi ketahuan orang yang berjamaah mongol lawan menuntut lain. Orang yang asal berjamaah kada menuntut ilmu jamaah, ia yang bisa membalap imam, membalap imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan diimbai, apalagi didahului. Kelak di dalam hadis Rasulullah, orang yang suka mendahului imam, maka di yaumil qiyamah wajahnya akan dirubah oleh Allah seperti wajah himar. Langkaya himar itu keledai lah. Muhanya dirubah awak manusia, kepala mulai langkai kepala himar. Itu ketahuan. Ini ketika di dunia ya sholat berjamaah suka mendahului imam, suka mendahului imam. Dan biasanya orang yang suka mendahului imam itu orangnya egois dan ngambil diatur. Biasanya itu jadi apa itu namanya, karakter di dalam sholat itu menjadi karakter kehidupan kita. Bila orang tuh katuju mendahului imam atau katuju mengimbai imam, itu mengalih ibadah kita, mengalih diatur. Makanya sholat yang kita lakukan dengan benar itu membenarkan kehidupan kita. Sholat yang kita lakukan dengan baik membaikkan kehidupan kita. Sholat itu fondasi di dalam kehidupan kita. Bila baik, baik juga hidup kita. Bila kada baik sembahyangnya, kada baik juga karakter kita. Orang tuh yang kelupuk sembahyang tuh cepat dasar sama juga. Lihat aja kehidupannya tuh model kayak lakas saja. Nyata umbat terbawai orang yang sembahyang tenang di hati aja kehidupannya diberi ketenangan oleh Allah. Orang tuh yang rokoknya bujur, setiap segala sesuatu yang diurusnya selesai bujur. Ada yang berdaya apa segala yang diurusnya itu bilang alang-alang tanggung berada. Ini membawa gawian sembahyang kita nih membawa ke karakter hidup kita, ke sifat-sifat kita. Bujuran tuh ya. Lihat orang yang katuju dulu imam pak di mana kita go di semam nampar orang patuanan kan bila jadi anak buah. Dan jadi belajar ini bukan hanya untuk sholat tapi untuk merubah sifat di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat saja yang baik, tapi akan merubah di dalam sifat kita. Ya Rasulullah luar biasa ilmu sholat. Pelajari jadi luar biasa ilmu sholat. Makanya orang tuh jadi makmum tuh lah bagus. Makanya ketika dipimpin itu bagus, nyaman dipimpin, nyaman. Tahu peraturan sholat itu membawa. Ini imam ya sudah tahu ada yang masih berokok. Apa di hati ya kehidupannya tuh ngalih diatur. Padahal sunnahnya apa? Ketika sudah dilantunkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, langsung bersusun tuh bisa sudah. Kada yang ada lagi yang istilah yang rokok, kada daya lagi berwudu itu masih ada. Qad qamatis shalah itu sudah bersusun di sok, sudah berdirian beradaan di hatinya, hidupnya nyaman diatur. Seandainya ia punya guru, maka gurunya nyaman mengatur muridnya karena di dalam jamaahnya sudah seperti itu. Seandainya ia punya bosnya itu mudah mengatur ia, mengikuti aturan. Terbawa di hujurat juga terbawa. Ya Rasulullah, ada ujar Rasulullah kalau ada khilaf, man asbaghal wudu'a apa bukan ya, orang yang menyempurnakan wudu bukan barang siapa yang menyempurnakan wudu maka Allah sempurnakan sholatnya.
Barang siapa menyempurnakan sholatnya, maka Allah perbaiki kehidupan agama dan dunianya. Kehidupannya diperbaiki oleh Allah di dunia maupun di masalah agama. Dengan apa syaratnya? Orang itu menyempurnakan wudu, kemudian dia memperbaiki sholatnya. Man ahsanal wudu'a ahsanallahu sholata, wa man ahsanallahu sholata ahsanallahu umura dinihi wa dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memperbaiki wudunya, maka Allah perbaiki sholatnya. Jadi kalau ingin sholat kita baik, maka jalan yang pertama perbaiki wudu kita. Perbaiki wudu kita. Maka orang yang memperbaiki wudunya, Allah perbaiki sholatnya. Orang yang sudah baik sholatnya, ahsanahullahu umura dinihi wa dunya, maka Allah baikkan perkara-perkara agama dan dunianya. Berhubungan gak? Berhubungan lawan sifat kita. Ya, hadis. Jadi mun kita jadi makmum, tahu diri, jangan merasa jadi imam. Ju'ilal imam diutamai, kita hendak berjamaah ini mengikut imam. Setelah imam sempurna, baru kita melakukan apa yang dilakukan imam. Nah, kecuali di dalam beberapa tempat seperti membaca Fatihah di waktu sholat sirriyah. Sholat sirriyah zuhur asar, jadi boleh kita berimam membaca Fatihah lawan imam. Ada yang menunggui imam tuntung banggal ada, karena sholatnya itu sirriyah. Tapi kalau sholatnya jahriyah, maka adab sebagai makmum selesai Fatihah imam baru membaca Fatihah. Itu adabnya. Atau ketika ia membaca doa qunut yang sudah kita pelajari dahulunya, itu boleh kita berimbai lawan imam. Fa innaka, dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu, itu berimbai membacanya lawan imam. Tapi ada 4 pilihan banglah semalam. Boleh berimbai lawan imam, boleh berdiam, boleh hanya mengucapkan bala syahidna wa ana 'ala dzalika minasyahidin, boleh syahidna aja, boleh badiam ya. Ini tak apa, yang penting karena jadi fa innaka ta'ti wa la yuqda 'alaik. Nah, disunahkan kita berimbai lawan imam. Jadi ada beberapa tempat yang kita dianjurkan berimbai lawan imam. Ya, salah satunya di situ ketika membaca fa innaka ta'ti wa la yuqda 'alaik. Nah, selainnya dahulukan imam baru makmum. Dahulukan imam. Apa sembahyang berjamaah kita berdahulu pada imam atau berimbai pada imam, itu bukan tujuan jamaah. Tujuan jamaah itu mengikut imam. Sempurnakan rukuk baru kita rukuk. Sempurnakan salam imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hanya makmum imam, assalamualaikum warahmatullah, salam. Jangan ajar imam salam yang pertama mendarat di belakang sudah salam. Ya Allah, ya Rasulullah. Dan ini kada tahu aturan berjamaah. Tetapi ia harus berada di belakangnya dan tidak bergerak untuk rukuk, kecuali apabila imam sudah rukuk, dan tidak bergerak untuk sujud selama dahi imam belum menyentuh tanah. Aturannya sempurnakan dulu pekerjaan imam baru kita melakukannya. Jadi makmum begitu. Ketahuilah bahwa syarat-syarat makmum itu ada 9 syarat makmum pula. Semalam itu imam lah. Yang jadi imam perhatikan yang 16 syarat tadi. Yang biasa jadi makmum perhatikan syarat berikutnya. Nah, belum jadi imam kata guru, jadi makmum kata sebenarnya seorang orang ya. Jadi tetap diperhatikan rukun-rukun syarat dan sunnah di dalam sholatnya. Ya, usahakanlah berjamaah sekalipun di rumah lawan anak gini ya barang.
Ya loh, kekanakan anak seorang selama itu sudah mumayyiz. Syarat berjamaah kada wajib balik. Syarat sembahyang itu kada wajib balik, yang penting mumayyiz. Ini syarat berjamaah ya lunas malam kita baca mumayyiz, kada disyaratkan balik, kada disyaratkan, tapi mumayyiz itu dari umur 7 tahun hanya boleh sudah melakukan sembahyang berjamaah. Nah kita pun seandainya jadi imam bagi anak kita yang masih SD kelas 1 atau kelas 2, itu sah jamaahnya. Usahakan bisa berjamaah. Inna yadullah 'alal jamaah, karena pertolongan Allah itu di dalam jamaah. Allahu a'lam bishawab. Kasih maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat pada tahun pengumuman lagi insyaallah malam minggu ini atau malam Ahad. Malam ini kan malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad ini belum minta tolong lewat dia bagi lelakian khususnya kita gotong royong mencor majelis dakwah ulun di majelis